melakukan pelecehan seksual sesama temannya dan mereka tidak tahu bahwa itu pelecehan seksual. Dia mengatakan hanya mencoba menirukan apa yang dilihat di konten-konten di Google ya. Dan ternyata dia melakukan hubungan layaknya suami istri itu mereka anggap sebagai sebuah permainan. Itu terjadi juga. Jadi kemudian ada circle pertemanan. Nah, kalau menurut Undang-Undang TPKS ini bawahnya slide berikutnya, kalau menurut Undang-Undang TPKS apa saja? Slide bawahnya, slide bawah, terus ke bawah. Vivi? Ya, jadi ada beberapa jenis kekerasan seksual. Jadi ada pelecehan seksual non fisik jadi ada kekerasan seksual fisik, ada non fisik. Ucapan kemudian olok-olok itu malah justru lebih menyakitkan dibandingkan dengan kekerasan secara fisik ya. Suami kepada istri ketika itu terjadi KDRT, bukan hanya ketika terjadi pemukulan saja, bukan hanya ketika dia melakukan kekerasan fisik kepada seorang istri, tetapi ketika ucapan suami membuat istri itu sakit, ucapan suami itu membuat istri itu menjadi kemudian baper, ya itu bisa dimasukkan dalam kategori kekerasan non fisik. Ya, nah termasuk di sini juga demikian. Ada pelecehan seksual yang non fisik, ya. Kamu itu loh payudaranya besar. Nah, kamu itu loh payudaranya, kamu itu loh bokongnya semok misalnya gitu. Itu non fisik ya, pelecehan seksual non fisik. Kemudian juga pemaksaan kontrasepsi. Saya sendiri sama dengan di Dinas Sosial P3 AKP Bondowoso, nama nomenklaturnya itu se-Jawa Timur yang sama itu sama antara Bondowoso dengan Banyuwangi. Kita mengampu 3 tugas kementerian, ada Kementerian Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Sama di Banyuwangi pun juga demikian. Nah, salah satu program BKKBN itu adalah pemasangan alat kontrasepsi. Nah, ketika ada pemaksaan terhadap pemasangan alat kontrasepsi ini pun itu dalam Undang-Undang TPKS itu juga dimasukkan dalam kategori kekerasan seksual ya, pemaksaan sterilisasi. Ini di Bondowoso minggu depan ini ada program yang namanya MOW, steril untuk perempuan. Ini pun ketika dilakukan pemaksaan itu juga masuk dalam kategori kekerasan seksual. Ada juga perbudakan seksual. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kami menerima pengaduan. Ada anak SMA itu dia mendapatkan korban VCS, video call seks, awalnya dari orang yang tidak dikenal, ya, salah sambung, salah kemudian ngecat iseng, kemudian terjadilah yang namanya VCS. Anak ini usia sekitar 18 tahun, dia mengadu kepada kami dan orang tuanya pun seorang guru, orang tuanya tidak tahu. Sehingga mereka itu anak-anak kita lebih percaya kepada orang lain, lebih percaya kepada teman sebayanya untuk bercerita soal-soal itu. Sehingga itulah yang harus diberikan pemahaman juga kepada orang tua. Jangan-jangan anaknya mengalami hal-hal tersebut tapi tidak berani berbicara kepada orang tua. Itu yang harus kita pahamkan juga kepada wali murid. Sehingga perlu wali murid itu untuk menanyakan apa saja yang terjadi di sekolah selama anak belajar. Ketika ada perubahan fisik, ada perubahan psikis yang terjadi kepada anak, perlu orang tua itu kemudian waspada, ada apa yang terjadi kepada anak-anak mereka. Jangan-jangan mereka mengalami yang namanya kekerasan seksual. Di Kabupaten Bondowoso ini contoh, ini ada lebih ratusan anak-anak yang melakukan namanya self harm. Jadi menyakiti diri sendiri. Ketika mereka galau, ketika mereka itu susah, mereka nggak bisa melampiaskan kepada yang lain, sehingga mereka mensilet tangannya sendiri. Itu banyak yang terjadi kepada anak cewek terutama. Nggak kelihatan memang karena memang lengannya pakai baju panjang. Jadi sesekali Bapak Ibu guru mohon melihat ya, mungkin laki-lakinya suruh keluar semua, di ruang kelas itu hanya ada murid yang perempuan. Ya, coba dilihat, coba disingkap lengannya ya. Dan ternyata itu ratusan kasus terjadi di Kabupaten Bondowoso, bahkan itu juga terjadi di pesantren ya. Anak-anak hari ini saya mendapatkan informasi dari beberapa guru, anak-anak kita hari ini lebih banyak baperan.
anak-anak kita menjadi generasi micin ya, saya katakan seperti itu. Dikatakan generasi micin, mereka maunya itu instan aja. Ini contoh aja, kalau masakan yang nggak enak, kalau dikasih micin kan menjadi lebih enak dengan cepat. Sama, anak-anak kita pun juga demikian. Mereka maunya ketika ada temannya pakai HP terbaru, mereka juga harus segera memiliki HP terbaru. Ada model sepeda motor baru, mereka maunya juga segera memiliki sepeda motor baru tanpa melihat bagaimana kondisi orang tua, bagaimana susahnya orang tua untuk mendapatkan uang untuk memenuhi apa yang diminta oleh anaknya. Jadi itulah kemudian pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang TPKS itu menjadi dasar bagi kita semua untuk memahami apa saja jenis-jenis kekerasan seksual baik yang ada di luar sekolah maupun yang ada di dalam sekolah. Nah, jenis kekerasan seksual berdasarkan identitas pelaku, slide di bawahnya, ya, slide beri bawahnya. Jadi ada kekerasan seksualnya, ada kekerasan yang merugikan. Vivi, slide berikutnya. Jadi jenis kekerasan seksual berdasarkan identitas pelaku, ya. Jadi ada yang disebut dengan kekerasan seksual atau sexual abuse, merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu berdasarkan identitas pelaku, yaitu family abuse dan juga ekstrafamilial. Jadi inilah yang menjadi kesadaran kita semua, terutama Bapak Ibu di sekolah. Nah, ketika slide berikutnya, ketika hal itu terjadi di sekolah, bagaimana kita mengatasinya? Nah, ketika itu terjadi di dalam sekolah, bisa jadi wali kelas, guru melihat para muridnya ini biasa-biasa saja. Bisa jadi seperti itu. Tetapi kita tidak tahu apa yang sedang dirasakan oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita. Ketika itu terjadi, sekecil apapun informasi ketika terjadi kekerasan seksual, mari Bapak Ibu guru untuk bisa peka. Yang pertama apa? Menginformasikan pada peserta didik dan orang tua mengenai kebijakan sekolah tentang kekerasan. Jadi ada sekolah, ada lembaga yang sudah menerapkan SOP, ya, standar operasional prosedur. Ketika terjadi kekerasan di sekolah, maka langkah-langkah sekolah adalah 1, 2, 3. Itu mohon untuk sekolah yang belum memiliki SOP itu bisa membuat SOP. Ketika terjadi pemerkosaan antara teman, ketika terjadi ada kekerasan seksual antara guru dengan murid, antara guru dengan guru, antara anak murid dengan murid, antara penjaga sekolah dengan murid, itu harus dibuatkan SOP sesegera mungkin. Ya kita tidak ingin itu terjadi, pasti semuanya menginginkan baik-baik saja. Tetapi dengan melihat kondisi dan situasi hari ini, tidak menutup kemungkinan itu terjadi juga di sekolah kita, di lembaga kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Menyusun SOP-nya. Kemudian menginformasikan kepada peserta didik. Nanti ya nak, kalau kamu mengalami seperti ini, maka langkah sekolah adalah seperti ini. Yang kedua, menunjuk koordinator atau tim pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Kalau di Bondowoso, kami sudah bekerja sama dengan cabang dinas pendidikan. Di setiap SMA, SMK itu sudah ada Satgas PPA. Ya, di setiap sekolah itu sudah ada Satgas, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu sudah ditunjuk, ada SK-nya baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat lembaga masing-masing. Sehingga ketika terjadi satu kekerasan di sekolah tersebut, itu sudah jelas siapa melakukan apa. Siapa saja yang masuk ke dalam tim itu menjadi SK kepala sekolah, kemudian ketika terjadi sesuatu, siapa yang menjadi tim investigasinya, siapa memberikan dampingan psikososialnya, itu harus ada. Ingat Bapak Ibu sekalian, trauma yang dialami oleh anak menurut penelitian ini tidak akan bisa sembuh sampai kapanpun, ya. Sampai kapanpun. Mereka mungkin bisa pernah diperkosa. Mereka mungkin satu saat dengan teman-temannya mungkin dia bisa melupakan. Tetapi ketika ada kejadian yang sama dengan dia, ya, itu traumanya akan datang kembali. Saya menemukan anak yang diperkosa oleh bapak kandungnya itu sudah terjadi selama 3 bulan. Ya, dia nggak berani ngomong kepada siapapun. Tahu-tahu dia itu nggak mau pulang ke rumah orang tua, dia pulang ke rumah kakak. Ketika pulang ke rumah kakaknya, barulah di situ kemudian dodok ya di pojokan rumah itu nangis. Ketika ditanya oleh kakaknya ternyata sudah
diperlakukan tidak semena-mena oleh ayah kandungnya. Ini catat ya, ayah kandungnya. Baru kemudian kakaknya melaporkan ke Polres dan ayah kandungnya kemudian ditahan ya. Alhamdulillah kami di Bondowoso sudah ada Satgas PPA di mana koordinatornya ketuanya itu adalah Polres Bondowoso, sekretarisnya itu Dinsos P3AKB dan kita libatkan OPD-OPD terkait. Jadi Dinas Kesehatan tugasnya apa, Dinas Pendidikan tugasnya apa, kemudian juga Ormas ada LKP 3A, ada pondok konseling. Jadi kami di setiap kecamatan itu ada pondok konseling. Ketika terjadi kekerasan tidak harus ke kabupaten tetapi di kecamatan itu ada pondok konseling. Kita bekerja sama dengan PC Fatayat NU atau LKP 3A Fatayat. Mereka memiliki konselor-konselor. Kami pun kerjasama dengan IPWL, ya, institusi penerima wajib lapor, yang itu fokus kepada anak-anak yang menjadi korban narkotika. Ya. Ibu Bapak sekalian, yang berikutnya adalah yang keempat, mempertimbangkan untuk membentuk tim multidisipliner. Ya. Jadi ketika itu yang menjadi pelaku itu misalnya, mohon maaf, naudzubillah, misalnya yang menjadi pelaku itu adalah seorang guru, ya maka apa yang harus dilakukan? Ya, itu ada tim multidisipliner. Ketika itu terjadi kepada anak, itu harus kita pilih anak itu sebagai pelaku, apakah dia sebagai korban? Seringkali bahasa Jawanya itu digebiah-uyah ya. Beberapa waktu yang lalu kami menemukan anak itu menjadi kok memang anaknya bahasa Maduranya meler ya. Anaknya itu rambut, bukan semua anak yang rambut pirang itu nakal, tidak seperti itu, tetapi kadang-kadang ciri-cirinya begitu. Memang dia agak membutuhkan perhatian dalam sisi apa namanya kondisi etika sehari-hari. Nah, kemudian dia menjadi korban kekerasan seksual, dia itu dipaksa teman-temannya untuk miras dan laki-lakinya 5, perempuannya 2 dan itu dikerjain ya secara bergiliran. Nah, si anak kemudian lingkungan sekolah langsung mendatangi keluarganya, memang tidak mengeluarkan secara langsung, tetapi langsung bertanya, kamu mau sekolah di mana nak? Sekolah akan memberikan rekomendasi, kamu akan berpindah sekolah di mana. Memang dia tidak mengusir, tetapi dengan pertanyaan seperti itu kan artinya mempersilahkan si anak itu untuk sekolah di tempat yang lain. Hanya kalau terjadi hal seperti itu, yang kami wajib tangani pertama, kami di Dinsos P3AKB itu adalah anaknya. Kami tanyakan kepada anak, kamu ingin tetap sekolah di situ atau ingin sekolah di tempat yang lain. Kalau misal anak itu sebagai korban, dia ingin tetap sekolah di situ, ya saya minta kepada Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah, agar Dinas Pendidikan itu memberikan ini kepada sekolah, supaya tolong jangan dikeluarkan. Dia bukan pelaku, tetapi dia korban. Terlepas dia memang perilaku sehari-harinya itu memang dia itu kurang baik, tetapi itu adalah tugas kita. Bahwa dia kemudian masih punya hak untuk melanjutkan pendidikan. Ya gimana terus Bu, nanti diolok-olok? Ya silakan. Yang penting anak itu jangan dikeluarkan. Bagaimana si anak itu, apakah sekolahnya daring atau seperti apa. Itu jadi karena itu menjadi hak anak ya untuk tetap melanjutkan pendidikan. Memang ketika terjadi kekerasan seksual seperti itu, Bapak Ibu sekalian, dahulukan perspektif anak. Jangan mendahulukan ini aib sekolah, ini aib keluarga. Tanyakan dulu kepada anak, kamu inginnya seperti apa, kamu maunya bagaimana. Ya, ini sudah ada juga anak 13 tahun hamil melahirkan dan kita dampingi, hanya sekolahnya itu pakai daring. Ketika dia sudah siap bertemu dengan teman-temannya, dia itu menjadi korban pemerkosaan dari pamannya ya. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah kami teliti dari berbagai macam kasus-kasus kekerasan seksual seperti itu, ternyata ketika kita teliti bagaimana kondisi keluarganya, rata-rata 95% itu berangkat dari keluarga broken home. Orang tuanya berpisah, orang tuanya di luar negeri, dia hanya bersama nenek kakeknya, dia hanya bersama pamannya, seringkali itu terjadi. Maka sekali lagi, pendidikan itu memang di sekolah iya, tetapi kembali lagi yang paling punya peranan penting itu adalah ketahanan keluarga. Keluarga yang maslahat, keluarga yang berkualitas itulah yang menjadi benteng untuk anak, memastikan anak-anak tidak menjadi pelaku atau tidak menjadi korban. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Pedoman, lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya, Vivi.
Jadi pedoman penyusunan kebijakan mengenai pelecehan seksual di sekolah. Jadi pedomannya ini, jadi ada 8 pernyataan bahwa sekolah berkomitmen untuk memelihara lingkungan pendidikan yang bebas dari pelecehan seksual. Itu jadi ada pernyataan dari sekolah, entah itu pakai banner, entah itu pakai komitmen dari kepala sekolah dan seluruh lembaga atau apa. Pernyataan bahwa pelecehan seksual itu ilegal. Menjelaskan definisi pelecehan seksual terhadap siswa oleh teman sebaya dan contohnya. Jadi anak-anak kita perlu diberi penjelasan apa itu yang dimaksud dengan pelecehan. Jangan-jangan anak-anak kita tidak tahu. Jangan-jangan anak-anak kita ketika payudaranya dicowal-cowel, bokongnya dipegang-pegang, mereka itu menganggap itu permainan dan guyonan, bahwa mereka tidak tahu bahwa itu pelecehan. Jadi ada satu game, itu ada satu nyanyian itu ya mungkin. Jadi mana bagian organ tubuh yang boleh dipegang, ya mana yang nggak boleh dipegang. Mungkin anak-anak mulai kelas 2, kelas 3 SD itu sudah diajari, ada nyanyian seperti itu. Mana judulnya itu sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Mana yang boleh disentuh oleh temannya, mana yang tidak boleh disentuh oleh temannya. Mana yang boleh disentuh oleh orang tuanya dan mana bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang tuanya. Itu anak-anak perlu tahu ya. Kemudian ada prosedur detail ya. Yang keempat ada pernyataan jelas bahwa pelecehan seksual tidak ditoleransi di lembaga tersebut ya. Ada prosedur detail yang seperti saya sampaikan tadi, ketika anak menjadi korban, bagaimana prosedur sekolah? Nomor 1 langkah-langkahnya, identifikasi siapa yang melakukan. Yang kedua, itu adalah prosedur detail. Kemudian menghubungi kontak orang yang merasa bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual. Kemudian yang ketujuh, itu daftar sanksi bagi siswa yang diduga merupakan pelaku pelecehan seksual. Jadi ada daftar sanksinya. Kalau melakukan apa, sanksinya apa. Kalau melakukan 1 kali, sanksinya apa. Kalau melakukan 3 kali, sanksinya apa. Itu perlu disampaikan. Pernyataan yang melarang pembalasan dendam terhadap mereka yang melaporkan pelecehan seksual. Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan info justru dari anak saya yang kelas 8 MTS ya. Dia tuh bercerita kalau di sekolahnya itu ada kenakalan-kenakalan teman-temannya. Terus saya tanya, kok nggak dilaporkan ke guru? Nah ternyata anak-anak kita ada kecenderungan. Ketika ada peristiwa seperti itu dan ada yang melaporkan, maka yang melaporkan itu justru akan menjadi korban. Ya, korban teman-temannya. Mereka itu malah justru dibully. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, pendekatan komprehensif slide berikutnya. Pendekatan komprehensif dalam mencegah kekerasan di sekolah, mengidentifikasi dan mengukur permasalahannya apa, membentuk partnership, jadi menjalin kerjasama. Saat ini kita tidak mungkin melaksanakan, menyelesaikan itu sendiri. Tentu sekolah ini harus melakukan MOU dengan polsek, dengan psikolog. Kalau kami sangat terbuka. Di Bondowoso kami membentuk ada 147 SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Salah satunya yaitu ada sekolah ramah anak, madrasah ramah anak. Salah satunya mereka itu MOU dengan kita, dengan Dinsos P3KB. Jadi kami sering keliling ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada wali murid, kepada anak-anak terkait dengan apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh terkait dengan perlakuan kekerasan seksual kepada anak. Jadi jangan, mohon maaf mungkin di sekolah tersebut ada kiainya, ada ustadzahnya, ada unsur yang memang memenuhi syarat, tetapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal ketika itu terjadi itu butuh sentuhan dari APH atau aparat penegak hukum. Ya kita perlu kerjasama dengan Dinsos P3KB, dengan UPT yang memang memungkinkan untuk kita ajak kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, dengan ormas. Jadi kalau di Fatayat itu ada LKP3A. Kalau di Aisyah itu mungkin ada juga. Ada juga mungkin semacam LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Misalnya seperti itu. Sehingga kalau ada membentuk partnership, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, itu akan memudahkan kita. Karena tidak menutup kemungkinan kita tidak mengerti prosedur hukum dalam penanganan untuk anak-anak yang menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual, bagaimana APH dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH itu seperti apa. Bagaimana kita tentu kita tidak boleh menghakimi ketika pelakunya anak dan juga korbannya itu juga anak. Makanya kami ada program Forum Anak, itu adalah
anak itu sebagai pelopor dan sebagai pelapor ya, menjadi 2P, pelopor dan pelapor. Nah, yang ketiga, menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur. Ya. 4, mengembangkan program dan strategi untuk mencapai tujuan. Tentu kita harus punya 2 langkah. Yang pertama itu ada langkah pencegahan dan langkah penanganan. Langkah penanganan itu akan kita lakukan SOP-nya ketika memang sudah benar-benar terjadi. Itu adalah langkah penanganan. Dan yang kedua itu adalah langkah pencegahan. Sebelum itu semua terjadi, sebelum ada kekerasan seksual terjadi di sekolah, apa saja yang harus dilakukan? Pencegahan-pencegahan, tadi sosialisasi pada wali murid, bedah buku, seminar, macam-macam, itu monggo di masing-masing lembaga. Jadi ada implementasi rencana dan yang terakhir adalah kita evaluasi. Bagaimana jika terjadi tindak kekerasan seksual pada anak di lingkungan kita, ya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, jangan segan-segan untuk lapor, ya, jangan segan-segan. Berani melaporkan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Seringkali orang tua itu menyembunyikan ketika anaknya menjadi korban. Karena itu menutup aib keluarga. Sehingga kadang-kadang dicari siapa sih pelakunya, langsung dikawinkan begitu aja. Apa iya anaknya itu menghendakinya seperti itu. Kemudian kepada siapa lapornya? Di setiap kabupaten itu ada P2 TP2A. Atau juga di Satgas PPA Polres. Tapi kadang orang itu berpikir berulang-ulang ya untuk bisa melaporkan kejadian-kejadian itu di Polres. Nah, kalau memang tidak ingin berlanjut di aparat penegak hukum, itu bisa dilaporkan di petugas P2 TP2A. Di sana ada psikolog, di sana juga ada lembaga yang memang ada tim yang memang menangani khusus terkait dengan bagaimana mendampingi pelaku dan bagaimana juga mendampingi korban yang itu adalah dari unsur anak-anak. Ini layanan apa saja di P2 TP2A nanti bisa dibaca sendiri. Kami akan share untuk materinya sudah saya kirimkan kepada Pak Syafaat. Nanti bisa kita diskusi lebih detail sehingga Bapak Ibu semua kita semua bisa mendapatkan gambaran dan tentu kita semua akan memiliki komitmen yang sama untuk menjaga anak-anak kita. Bagaimanapun anak-anak adalah masa depan bangsa, anak-anak adalah pewaris masa depan. Mereka harus terjaga kualitas dan kapasitasnya. Kita yang harus punya peran untuk menjaga mereka dan memastikan mereka sekolah dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi tahun 2045 ketika Indonesia usia 1 abad atau 100 tahun, Indonesia ini terdiri dari generasi emas berkualitas. Bapak Ibu sekalian, 30% penduduk Indonesia saat ini terdiri dari anak-anak muda usia 12 sampai 20 tahun. Artinya 20 tahun yang akan datang mereka lah yang akan memimpin Indonesia. Yang jadi bupatinya, jadi kepala dinasnya. Kalau mereka tidak kita siapkan dari sekarang, ya kalau orang Madura itu bilang biar tidak kasta, tidak menyesal. Ketika kita tua, sudah pensiun, ternyata kepala sekolahnya mentalnya nggak baik-baik saja. Ya maka itulah tugas kita untuk merencanakan karena kita tahu apa yang ingin kita raih 10-20 tahun yang akan datang ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Ya, jadi mari kita sama-sama bergandengan tangan menjaga anak-anak kita, memastikan mereka mengenyam pendidikan dan memastikan lembaga pendidikan kita itu adalah lembaga pendidikan yang steril, yang aman dari ancaman kekerasan seksual, baik itu oleh guru, oleh sesama murid maupun oleh keluarga lembaga yang ada di Bapak Ibu semua. Demikian terima kasih moderator Ibu Uswatun Hasanah. Saya kembalikan lagi kepada Ibu. Monggo silakan Ibu Bapak jika ada hal yang perlu didiskusikan kami persilakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semakin mendapatkan pencerahan ya. Kita semua kalau dari kemarin hak-hak anak dan sebagainya, sekarang pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan, yang harus diambil untuk mensupport anak-anak agar jika terjadi kasus, maka tidak sampai mereka itu menyimpannya sendiri dan itu akan menjadi bumerang lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
barangkali dari paparan dari Ibu Anis tadi ada hal yang ingin diperjelas lagi dengan pertanyaan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian dengan materi yang kemarin yang hari Kamis akan semakin melengkapi. Maka saya persilahkan Bapak Ibu sekalian, manakala ada permasalahan atau mungkin kasus yang bisa di-sharingkan di sini, saya persilakan, monggo bisa dengan raise hand. Saya buka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian. 2 penanya barangkali. Ada Ibu. Atau di room chat itu ada Ibu, ada pertanyaan dari Ibu Nurul Lutfia ya. Oh iya di forum. Ya. Di sini ada sahabat saya juga, punyai saya dan Ning Khoir. Mohon izin Ning. Itu biasa. Ya. Iya Ibu, mungkin kemarin juga sempat ini teman saya gitu. Ya. Nggih. Mungkin kami jelaskan dulu ya Ibu Uswatun terkait yang di room chat itu. Terima kasih Ibu Nurul Lutfia. Mana strategi, mohon izin unmute, bagaimana strategi yang dapat dilakukan agar siswa yang melaporkan kejadian kekerasan atau bullying itu tidak dijauhi oleh temannya. Bagaimana melindungi. Jadi begini Ibu, di Bondowoso itu ada sebuah sekolah yang sudah membentuk forum sebaya. Jadi forum sebaya itu adalah forum yang dimana anak-anak curhat kepada teman-temannya sendiri. Nah, jadi agar mereka, jadi ya pahamkan, memang penting untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Siapapun boleh menjadi pelopor dan pelapor. Ini sekaligus menjawab pertanyaan di bawahnya. Bahwa apa terkait dengan komunitas pelopor dan pelapor. Jadi di forum anak itu tujuan dari dibentuknya forum anak itu adalah menjadi 2P, yaitu atau P2, menjadi pelopor dan pelapor. Yang pertama adalah pelopor, bagaimana anak-anak ini baik mereka yang tergabung dalam OSIS, dalam OSIM atau dalam pramuka, mereka menjadi pelopor. Pelopor untuk tidak melakukan hal-hal yang cenderung menjadi kekerasan seksual kepada anak. Ya, jangan sampai anak-anak kita menjadi korban, apalagi menjadi pelaku. Nah, itulah yang harus dipahamkan kepada anak-anak kita. Siapakah yang masuk dalam kategori pelaku? Siapakah yang masuk dalam kategori korban? Ya. Sehingga itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Mohon izin, mohon di-unmute dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi itu yang strateginya. Bagaimana caranya? Pastikan ketika anak-anak itu melaporkan kejadian-kejadian, pastikan mereka dijaga kerahasiaannya. Orang yang memang dipercaya oleh kepala sekolah yang menghandle ini adalah orang yang benar-benar bisa dipercaya, menjaga kerahasiaan dari pelapor. Ya, jangan sampai kemudian justru menjadi korban bullying yang kemudian justru akan dijauhi oleh teman-temannya. Lingkungan sekolah akan menjadi lingkungan yang sangat tidak nyaman bagi anak ketika sekolah kita itu sudah menjadi seperti itu. Setiap anak yang melapor kemudian dibully, setiap anak yang menjadi pelapor kemudian dibully. Yang terjadi kemudian adalah anak-anak itu menjadi bungkam, anak-anak itu menjadi diam 1000 bahasa. Ketika dia melihat keadaan yang tidak baik-baik saja, mereka mending diam. Dan itu menjadi satu beban yang justru sangat berat bagi anak. Mereka akan belajar di lingkungan yang sangat tidak mendukung terhadap proses untuk pembelajaran yang nyaman. Jadi kemudian yang kedua adalah pelapor. Jadi ada komunitas pelopor dan pelapor. Ya pelapor seperti itu tadi, ya. Sehingga anak-anak itu akan menjadi benteng bagi teman-temannya yang lainnya. Ketika mereka melakukan apa dan kemudian siapa yang melaporkan, orang yang melaporkan ini wajib mendapatkan perlindungan dari sekolah. Ya, kami Bapak Ibu sekalian memiliki SSK. SSK itu Sekolah Siaga Kependudukan. Alhamdulillah, mohon izin di Bondowoso menurut informasi terbanyak jumlah SSK-nya. Alhamdulillah kemarin ada 5 SSK yang mendapatkan standar paripurna tingkat nasional. Saya bekerja sama dengan Kementerian Agama, dengan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur, dengan Dinas Pendidikan, mana sekolah yang bisa menerapkan SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Apa itu SSK? Sekolah Siaga Kependudukan itu menerapkan mengintegrasikan materi-materi pembelajaran itu dengan materi-materi
pendewasaan usia perkawinan, percepatan penurunan stunting, kesehatan reproduksi remaja, termasuk pencegahan kekerasan seksual kepada anak. Sehingga misalnya ketika belajar biologi, ya, misalnya belajar biologi, di situ atau ada materi tentang organ tubuh. Nah, itu ditambahi diselipkan materinya dengan mengajarkan bahwa ini adalah organ yang boleh disentuh, ini organ yang nggak boleh disentuh, ini adalah organ yang harus kamu jaga kesehatan reproduksinya. Jadi tidak semata-mata menjelaskan usus itu apa, perut itu apa, tidak. Tetapi di SSK, Sekolah Siaga Pendidikan, para guru ini memiliki pemahaman yang lebih, yang itu kemudian mereka menyampaikan kepada kami bahwa inilah substansi dari Merdeka Belajar. Mereka seperti itu. Kemudian di SSK itu ada yang namanya pojok kependudukan. Ada satu tempat kayak yang dibuat perpustakaan, di beberapa sekolah itu justru ada yang di dekatnya kantin, ada yang di dekatnya toilet, karena tempat-tempat itu yang sering dikunjungi oleh anak-anak. Sehingga mereka meskipun hanya lewat, mereka itu membaca. Ada poster-poster di situ, ada buku-buku yang sambil antri di toilet, mereka itu sambil baca. Apa itu kekerasan seksual? Apa itu kesehatan reproduksi remaja? Bahkan di sekolah siaga kependudukan itu untuk anak-anak yang sudah menstruasi itu kan kita minta untuk minum pil tambah darah supaya tidak anemia, ya. Jadi setiap hari Senin atau setiap hari Rabu di SSK itu serentak satu sekolah yang sudah menstruasi minum pegang air dan pegang pil untuk bersama-sama minum pil tambah darah. Karena memang Bapak Ibu sekalian, hari ini karena konsumsi yang makanan yang dikonsumsi oleh anak kita itu sudah banyak makanan yang siap saji, makanan yang tidak sehat. Sehingga organ reproduksinya pun menjadi tidak sehat. Kemudian apa akibatnya? Angka kematian ibu tinggi, kematian bayi tinggi, ketika bayi selamat pun mereka pun masih rentan. Banyak ibu-ibu yang HB-nya rendah ketika akan melahirkan. Itu karena apa? Karena memang sejak awal ketika menstruasi organ reproduksinya tidak dijaga dengan baik. Itu salah satu yang ada di Sekolah Siaga Kependudukan. Kemudian kegiatan ekstrakurikulernya tidak hanya sekedar pramuka, tidak hanya sekedar basket, tetapi materi-materi yang diajarkan dalam pramuka itu ada materi-materi yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja, kekerasan seksual, ada materi tambahan. Sehingga di SSK itu ada yang namanya Saka Kencana, satuan bakti untuk keluarga berencana. Keluarga berencana. Ya, itu Ibu mungkin kalau masih ada tambahan monggo disilakan. Monggo Bapak Ibu. Atau dirasa cukup mungkin? Ibu tambahan mungkin Bu, maaf. Ya, monggo silakan. Barangkali mungkin sudah ada penerapan atau bantuan teknologi yang bisa digunakan untuk untuk membuat anak-anak dalam komunitas pelopor atau pelapor itu bisa lebih leluasa untuk curhat atau untuk melaporkan gitu Bu. Mungkin ada. Ya. Saya kira Ibu mohon izin moderator langsung ya. Saya kira itu langsung bisa diciptakan oleh sekolah. Kalau sekolah bisa membuat aplikasi yang memudahkan anak itu melapor tanpa harus bertemu, tanpa harus menghadap guru BK, karena jangan sampai guru BK ini menjadi momok yang menakutkan ya. Jangan-jangan anak-anak yang datang ke guru BK kemudian setelah keluar dari guru BK akan dibully. Kamu lapor apa? Kamu melaporkan siapa? Itu jangan sampai terjadi. Saya kira itu mungkin bisa, entah itu saya kira kebijakan sekolah ya, apakah pengaduan lewat PA, atau pengaduan lewat aplikasi, atau pengaduan lewat Google Form, atau apa, saya kira itu teknis. Saya kira sekolah yang lebih paham bagaimana mekanisme anak menjadi pelopor dan pelapor itu benar-benar kita jamin ya. Kami Bapak Ibu sekalian justru seringkali menemukan kasus-kasus itu dari anak-anak di forum sebaya ya. Jadi mereka itu curhat kepada teman-temannya sendiri. Kami angka 64 yang kami laporkan tadi, kami sampaikan, informasikan tadi, itu justru kami temukan ketika kami turun ke sekolah. Ternyata di sekolah itu ada kejadian apa. Sehingga kemudian kita tindak lanjuti dengan asesmen, kita tindak lanjuti dengan pendampingan secara psikologis. Kami sudah MOU dengan psikolog Sekar Kijang ya. Psikolog Sekar Kijang itu Sekaresiden Besuki dan Lumajang. Kita sudah kerjasama dengan para psikolog, sehingga psikolog-psikolog itu juga sering datang ke sekolah
memberikan pemahaman kepada para wali murid, kepada anak-anak, karena biasanya psikolog itu lebih paham bagaimana cara memberikan pendampingan psikososial bagi anak-anak, baik yang menjadi pelaku maupun yang menjadi korban. Saya kira itu monggo Ibu, terserah dari lembaga masing-masing bagaimana kebijakannya, sehingga memudahkan anak itu untuk menjadi pelapor. Bahkan kadang-kadang laporan itu tidak sengaja. Dari mereka bercerita, kita ajak ngobrol mereka. Saya miris ya Ibu Bapak sekalian. Saya waktu itu di kegiatan Saka Kencana, saya tanya, nah sekarang saya tanya, kalau kalian itu murid-murid SMA, SMK, kalau dari 100 anak SMA yang laki-laki, yang ngerokok itu ada berapa? Apa jawaban mereka? Dari 100 anak SMA laki-laki, yang merokok itu ada 98. Bayangkan, anak SMA kita, dari laki-laki anak-anak SMA, dari 100 anak, itu 98 yang merokok. Terus saya tanya lagi, dari 100 anak laki-laki yang melakukan hubungan suami istri, itu ada berapa yang gaya pacarannya? Mereka menjawab, ada 5 sampai 10. Nah, itu artinya apa, Ibu Bapak sekalian? Itulah yang terjadi. Ya. Itulah yang terjadi kepada anak-anak kita. Terus saya tanyakan, kalau yang perempuan, dari 100 cewek SMA, itu kira-kira yang merokok berapa? Ada 10 sampai 20. Ini desa loh Bu. Ya. Ini desa. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Monggo, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Monggo. Begitu gamblangnya bahwasanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bondowoso ini menemukan hal-hal yang mungkin di luar dari perkiraan kita. Anak-anak dari 100, kemudian yang 98 merokok untuk yang tingkat SMA. Mungkin juga sebenarnya di tingkat MTS, atau mungkin bahkan di tingkat MI, sudah ada, tetapi kita kadang-kadang abai. Maka monggo silahkan, akan sangat menarik jika ada yang mau dan menyampaikan pendapatnya tentang hal ini. Silakan. Bapak Ibu, suara saya masih bisa didengar? Jadi dikerjain. Lah ndi Bu jenenge tokno sing ketok. Kan ketok kabeh. Ya wis ngene. Ora ketokno kancane ya ora ketok. Monggo Bu Nurhayati, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita sebatas sharing, monggo silahkan. Anteng-anteng ini ya. Mungkin Pak Haji Anas. Ya itu tadi katakan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ani, bahwasanya terkadang sebenarnya kita menyaksikan, kita ini mendengar bahkan mendapatkan laporan bahwasanya ada beberapa orang dekat kita, mungkin keluarga, mungkin tetangga yang sebenarnya mempunyai kasus, tetapi mereka lebih cenderung untuk menutup kasus itu dengan istilah kekeluargaan saja. Akhirnya yang terjadi di masyarakat kita, bahkan ada beberapa yang terjadi nyata di depan mata kita, kita pun tidak bisa berbuat banyak, Ibu. Ya, itu pernah terjadi, ya betul. Ya. Bahasanya saya itu sudah kadung kecelakaan, padahal mereka masih usia anak, kemudian langsung dinikahkan begitu. Ya. Bahasanya. Saya pernah menemukan seperti itu, Ibu. Jadi di sebuah desa itu ada beberapa ibu yang melapor ke Kades bahwa anaknya menjadi korban sodomi. Itu masih usia PAUD. Ya. Akhirnya waktu itu ibu kepala desanya perempuan, akhirnya dikumpulkan pelaku dan korban itu dikumpulkan dan kemudian ada istilahnya damai ya. Dianggapnya
setelah itu damai di kepala desa, itu selesai. Sehingga dianggap selesai. Ternyata ketika persoalan itu dianggap selesai oleh pemerintah desa, besoknya itu ada 7 korban lagi yang melapor dengan pelaku yang sama. Sehingga ketika ada yang berani melapor 1, 2, 3, yang lainnya pun kemudian menanyakan kepada anak-anaknya, dan ternyata anak-anaknya itu mengatakan bahwa dia juga pernah digesek-gesek alat kelaminnya oleh si pelaku itu. Pelaku itu sudah tua. Jadi akhirnya apa? Karena itu sudah terjadi, maksud saya begini, jadi tidak selalu hal-hal seperti itu dianggap berdamai, pernyataan, pelaku itu enggak kapok ya kalau cuma dibegitukan. Ya. Sehingga kemudian karena korbannya itu sudah semakin banyak, ada 14 waktu itu, ya langsung dilaporkan oleh desanya ke aparat penegak hukum dan langsung ditahan ya. Jadi kita harus berpikir di sekolah mungkin siapa pelaku, siapa korban, kemudian damai, kemudian dinikahkan, ya tidak selesai di situ saja. Mungkin itu, maka kita harus jangan hanya perspektif orang tua, tapi juga perspektif anak. Kita tanyakan, anak itu kepengennya seperti apa? Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, Ibu. Atau kadang kan tanpa kita sadari, di antara Bapak Ibu guru itu ada yang memanggil nama anak itu dengan panggilan nama orang tuanya. Nah, ya. Mohon Bapak Ibu guru juga ngajari anak. Kalau orang Madura itu gini, ayo arwah saya celeng maju kan gitu kan. Ayo itu ya. Ayo Bean saya celeng maju kan gitu. Jadi mohon Bapak Ibu guru juga meskipun guyon itu juga akhirnya apa? Karena gurunya saja itu memanggil si celeng, si hitam, yang lain pun akhirnya juga memanggilnya juga dengan si celeng. Nah, kalau anak yang tahan mental mungkin dia baik biasa-biasa saja, tetapi itu akan menjadi trauma bagi dia. Oh, guruku ngomong aku arwah saya bengal wah. Ya, itu kalau orang Madura. Mungkin teman-teman di Banyuwangi karena saya di Bondowoso itu hampir tiap hari mendengar bahasa-bahasa seperti itu. Arwah si celeng, itu yang si hitam. Ayo yang gemuk itu. Ya, jadi mohon Bapak Ibu guru tidak memanggil anak-anak kita kalau misalnya lupa namanya, jangan memanggilnya ayo yang gemuk, yang pakai. Nah, jadi mungkin memanggilnya ayo yang duduk di nomor 2 baris ke depan. Mungkin manggilnya seperti itu saja. Jangan memanggil ayo kamu yang gemuk maju. Mohon tidak seperti itu, nggih. Ya. Ayo kamu yang hitam. Ya, jadi jangan memanggil dengan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi panggillah ayo kamu yang berjilbab hitam. Ayo kamu yang duduk di barisan ketiga dari belakang. Ayo kamu yang seperti itu. Jangan memanggil dengan kondisi fisiknya. Ayo kamu yang punya tai lalat di bawah mata. Padahal nggak terasa. Ayo kamu yang hidungnya besar. Jadi mohon itu meskipun guyon kita tidak tahu anak-anak kita itu sekarang kadang-kadang sangat sensitif ya Bu ya terhadap hal-hal seperti itu. Tapi saya juga ketika mengisi di sekolah-sekolah anak-anak kan sering yang diadukan itu adalah soal bullying. Saya sampaikan anak-anak kita tidak mungkin menghindari bullying itu enggak mungkin. Setiap hari itu selalu terjadi. Yang harus kita kuatkan ya anak-anak kita yang harus kuat. Jadi jangan kemudian kita hanya bagaimana bullying itu tidak terjadi, tetapi bagaimana kita juga menguatkan anak-anak. Kalau itu terjadi kepada kalian, maka yang harus dilakukan adalah kalian harus kuat. Kalian harus jangan baperan. Cuma disindir sedikit aja itu sudah ngambul, sudah tersinggung, sudah lapor kepala sekolah sedikit-sedikit. Bu, saya ini ya bukan berarti tidak boleh lapor, tetapi ajari anak-anak kita juga untuk kuat. Ya, ajari anak-anak kita. Jadi kalau misalnya dia dipanggil dengan ayo si hitam, jawab aja. Ya memang saya hitam, emangnya kenapa? Ya, ayo kamu yang nggak pernah salin tasnya, misalnya gitu. Saya itu jawab aja dengan saya itu punya tas 7. Nah, ini sudah tas yang ketiga yang saya pakai. Ya, anak-anak yang harus kita kuatkan juga untuk punya mental. Ya kadang-kadang perlu juga ya mental EGP. Emang gue pikirin ya. Jadi kalau dia dibully oleh temannya, kalau dia itu dikata-katain, dibully, ya dia juga harus punya ketahanan mental. Ya, tetapi ya juga jangan terlalu cuek juga. Ya, yang
Katanya yang baik itu yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu baperan, jangan terlalu cuek. Ya, tidak mudah memang untuk bisa mendampingi anak-anak kita di zaman hari ini. Ya, mudah-mudahan mereka bisa kuat ya untuk bisa melanjutkan kehidupan dengan kuat dengan situasi tuntutan hidup yang tidak mudah. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kecenderungan ODGJ, ini kami di Dinas Sosial, kecenderungan orang dengan gangguan jiwa itu semakin tinggi. Kemarin saya bertemu dengan teman Dispenduk, ada 57 kasus anak-anak yang mengalami gangguan kejiwaan yang sedang mengurus administrasi kependudukan. Jadi apa kok anak-anak kita sedang mengalami gangguan kejiwaan? Ternyata banyak diakibatkan oleh gadget ya. Jadi saya pernah menemukan anak-anak yang kita dampingi itu, dia itu teriak-teriak kalau enggak pegang HP. Marah-marah. Ya, itu ada. Jadi teriak-teriak. Jadi dia itu harus pegang HP. 2 menit saja enggak pegang HP, dia itu marah. Ya. Begitu paketan WiFi di rumahnya itu habis, mereka tuh langsung ngamuk. Ya. Itu yang terjadi pada anak-anak kita sekarang. Ya, itu Ibu ada Ibu Ya. Lili Aziza yang raise hand. Iya, Silakan. monggo. Silakan Ibu Lili. Halo Ibu Lili, ataukah ini tadi kepencet apa-apa ya? Ibu Lili Aziza. Nggih, mungkin kepencet mungkin Ibu. Monggo Ibu Lili. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan paparan dari Ibu siapa saya, maaf nih tadi agak terlambat, tapi Saya Anis Ibu. Nggih. Hasil paparan Ibu tadi, penjelasan yang belakangan ini tadi saya menangkap kok agak tentang bullying. Biasanya ya sekilas-kilas saya juga membaca, kemudian sekilas-kilas juga pernah mendengar. Tadi yang agak berbeda dan menurut saya itu bagus sekali untuk diterapkan meskipun sudah beberapa kali, tapi perlu dibudidayakan saya kira. Untuk yang pembahasan tentang ketika kita tidak paparan dari Ibu tadi, kita tidak mungkin untuk bisa menghindar dari bullying. Ya, betul. Tapi kemudian yang perlu kita biasakan adalah bagaimana cara mencegah agar anak-anak tidak gampang baperan, tidak gampang tersinggungan gitu istilahnya. Itu yang saya kira bagus sekali nih kalau misalnya dibudidayakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga saya mendengar di Bondowoso itu sudah ada kerjasama dengan pihak sosiolog ya Bu ya. Ya, psikolog. Psikolog ya, keliru. Ya. Psikolog ya, padahal kalau misalnya kita mendatangkan psikolog itu saya kira biayanya besar sekali. Itu kira-kira bagaimana, apakah bisa diterapkan di Banyuwangi, terus kemudian dengan mungkin biaya yang minimalis lah, tidak terlalu mahal, sehingga ketika ada kasus-kasus yang ya kita tidak tahu apa kasus yang akan terjadi dan mungkin sudah ada yang terjadi, tetapi kalau misalnya didampingi dengan psikolog ini akan bagus sekali. Gimana kira-kira kalau di Banyuwangi itu diterapkan dengan ya biaya yang tidak mahal, karena psikolog itu mahal sekali. Ya, sementara itu sekedar sharing dan mungkin ada jalan keluar sekiranya mungkin dari pihak Banyuwangi dan sebagainya, mungkin ini bisa diterapkan. Ya. Itu Ibu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung? Langsung. Oke, baik. Yang pertama betul Ibu. Jadi apalagi dunia media sosial kita itu seperti itu, ya. Anak-anak itu mohon maaf, ya, mohon maaf. Saya itu sampai ketika melihat HP anak saya itu di situ itu kok ada
tulisan anjir, anjing, dan seterusnya itu kok banyak yang ngomong gitu. Saya tanyakan, ternyata memang seperti itu sudah biasa. Anak-anak itu ngatain temannya itu anjir, anjing, itu sudah biasa menurut anak-anak. Padahal bagi kita itu ngeri ketika mendengar kalimat seperti itu. Bagi mereka ternyata itu biasa, ya. Jadi apa yang memang harus kita lakukan, ya saya sampaikan. Sampai waktu itu bagaimana caranya? Saya sampai contohkan kayak gini. Waktu itu saya ngisi di SMK 1 Bondowoso. Dia itu sampai nggak berani. Mau sekolah nggak berani. Karena apa? Ketika masuk pagar sekolah, si orang yang membuli itu sudah pasti bersama teman-temannya ada di situ. Akhirnya kemudian gini cara mengatasi dan kita menjadi kuat. Kamu kalau orang tua dulu itu bermain bola dipantulkan ke tembok. Ketika kita bayangkan ada permainan bola dipantulkan ke tembok, saya tanya, apakah temboknya yang roboh, apakah bolanya yang mantul? Mereka kan menjawab, pasti bolanya yang mantul, bukan temboknya yang roboh. Nah, kita harus menjadi seperti itu. Kita harus menjadi tembok itu. Semakin dilempar, bolanya yang semakin mantul. Semakin kita diolok-olok, ya olok-olokan itu kembali, sehingga orang itu capek. Akhirnya kita itu saya katakan, silakan mau ngolok-ngolok saya kayak apapun saya siap. Mau dikatain hitam, mau dikatain gemuk, emang gue pikirin ya. Saya katakan, saya pernah lihat acara di Metro TV, itu judulnya adalah I Love My Body. Ya. Jadi orang itu kadang tidak percaya diri karena gemuk. Ya saya pun juga gemuk ya. Nggak percaya diri ketika gemuk. Kemudian bagaimana membangun kepercayaan diri di acara itu I Love My Body. Ya sudah, badan saya seperti ini, wajah saya seperti ini, ya inilah anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya. Ya sudah. Saya dalam kondisi dalam keadaan apapun tidak kemudian membuat saya itu menjadi tidak percaya diri. Yaitu artinya saya sampaikan kepada si anak, kamu jadilah tembok. Kamu dilempar kayak apa, bolanya yang mantul, bukan kamu yang roboh, bukan temboknya yang roboh. Nah, itu memang butuh waktu untuk bisa membangun kepercayaan diri. Ya memang kegiatan-kegiatan ekstra seperti kegiatan teater, pramuka itu sangat membantu anak-anak kita menjadi tahan banting, anak-anak kita memiliki mental baja, anak-anak kita itu tidak baperan, anak-anak kita sampaikan bagaimana nggak apa-apa guru menyampaikan kepada murid, nak, sekarang orang tua kita sedang kesulitan mencari pekerjaan. Bayangkan mereka itu gajinya 3 juta sebulan. Kalau dibagi 1 bulan itu berarti per harinya mereka itu hanya punya uang 300.000. Sekarang biaya hidup 6 orang dalam satu rumah itu berapa? Artinya apa? Biar anak-anak kita itu paham bahwa orang tua kita sekarang sedang mengalami tekanan yang berat di bidang ekonomi. Sehingga hal-hal seperti itu kita pahamkan juga kepada anak-anak, sehingga anak-anak kita itu tidak menjadi baperan. Kepingin HP, kepingin hanya sekedar untuk kepingin nongkrong sama teman-temannya, itu harus pakai uang dari orang tuanya. Jadi ketahanan mental itulah yang memang harus kita bangun untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang kuat, nggak baperan, nggak jadi generasi micin. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, terkait dengan biaya psikolog, memang kalau secara pribadi memang mahal. Bisa tidak berbayar itu bisa. Ya dengan MOU itu tadi, Ibu. Jadi kami itu banyak psikolog yang tidak berbayar. Mereka bahkan dengan sukarela datang ke sekolah-sekolah tanpa harus ada honorarium. Kita MOU-nya berbunyi seperti ini. Di pasal klausul bab 7, misalnya pembiayaan. Nah, pembiayaan dalam kegiatan ini kan biasanya gini, psikolog akan memberikan sosialisasi, psikolog memberikan pendampingan psikososial, psikolog tugasnya bla 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 dan seterusnya. Jadi kita tugasnya apa, haknya apa, mereka haknya apa, kewajibannya apa. Nah, di klausul pembiayaan kita bunyinya seperti ini. Pembiayaan yang timbul akibat kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing pihak. Jadi ada banyak kok Bu psikolog yang tidak berbayar, psikolog yang gratis itu banyak. Ketika sudah kita ngomong-ngomong dulu sama psikolog, Ibu saya punya program seperti ini, tapi kami memiliki keterbatasan dalam pendanaan. Ibu berkenan apa tidak? Kami pun ada kerjasama dengan LBH yang gratis, sehingga kami kalau punya klien itu prodeo. Mereka yang mencari uang, yang mencari dana untuk itu dan itu banyak. Ya, mereka ada cara tersendiri. Jadi anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu mereka dampingi dengan gratis, termasuk perempuan korban kekerasan. Itu kami didampingi oleh lawyer yang gratis ya, prodeo, enggak usah bayar.
kita pun di lembaga sekolah bisa mencari psikolog ya. Sekarang kan banyak alumni psikologi yang belum buka praktek atau bahkan banyak psikolog-psikolog yang memang punya misi kemanusiaan ya. Banyak di antara ribuan dan di antara banyak psikolog yang memang itu cenderung kepada keuntungan, masih banyak juga psikolog yang mau ketika kita ajak kerjasama, bahkan senang ketika mereka bisa mengisi di sekolah. Saya kira di Banyuwangi banyak psikolog yang bersedia untuk itu. Saya kira itu Ibu, diikat dengan kerjasama. Diikat dengan kerjasama dan di klausul pasal pembiayaan itu ditulis pembiayaan ditanggung oleh masing-masing pihak. Sehingga kita ya kalau kita mengundang ya sak paring-paring, mampunya kita berapa ya itu bisa kita berikan. Tidak harus mengikat. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya, iya. Alhamdulillah. Cukup Bu Uswatun? Semakin mendapatkan ilmu memang tanpa kita sadari sebenarnya kita memang butuh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Cuma kadang-kadang kita masing-masing memang punya kesibukan ya Ibu. Iya. Bahkan akhir-akhir ini yang jelas para Bapak Ibu guru ini jangan mati gaya. Kami tahu para guru ini beban tugas admin di samping tugas mengajar juga tugas administrasi ini sangat ribet ya Bu ya. Sertifikasi tapi mudah-mudahan tidak mati gaya ya Bu ya. Semoga enggak mati gaya. Sebelum kita membahagiakan murid-murid kita dulu yang harus bahagia. Ya. Bahkan ini Bu Uswatun, saya kalau sudah lihat staf saya misalnya laki-laki mau pulang kok wajahnya mengkerut, itu saya tegur, Pak, 5 menit sebelum masuk pintu rumah, sama harus tata wajahnya, tata ucapannya, tata hatinya, ya. Karena istri di rumah itu menunggu sampean mulai pagi sampai sore. Sampean datang dengan wajah kusut, sehingga orang di rumah nggak tahu apa-apa, menjadi korban marahnya sampean. Padahal marahnya itu karena urusan kantor yang ruwet, saya gitu. Atau mungkin kalau kita bahkan sebaliknya Ibu. Ya. Mungkin di rumah masih ada permasalahan, pas berangkat ke sekolah masih terdiam. Jadi makanya saya pun yang bapak-bapak saya sampaikan gitu, ketika saya mengisi di Dharma Wanita, saya sampaikan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, jangan lepaskan bapak-bapak itu berangkat kerja dalam keadaan wajah kusut. Antarkan sampai pintu terakhir, saya gitu. Antarkan sampai pintu terakhir, salaman, pastikan bahwa suaminya berangkat ke kantor dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga mereka itu naik sepeda dengan tenang, nggak kecelakaan, ya sama-sama lah. Sehingga makanya keluarga berkualitas itu saling mendukung suami istri juga sangat penting. Karena ketika masing-masing punya peran, satunya peran sebagai yang suami sebagai guru, yang perempuan istrinya juga sebagai guru. Ketika terjadi pertengkaran di rumah dan bayangkan ketika pertengkaran itu belum selesai, si bapak berangkat ke sekolah mengajar sebagai kepala sekolah, si ibu berangkat juga mengajar sebagai guru. Apa yang terjadi di kelas? Apa yang terjadi di sekolah? Tiba-tiba kepala sekolah datang dengan marah-marah, ya. Padahal salahnya cuma sedikit, ada guru yang terlambat, tetapi kepala sekolah marah-marah. Marahnya itu lanjutannya di rumah. Gurunya, si istri, karena membawa kemarahan itu ke sekolah, muridnya cuma terlambat 2 menit, dimuarai habis-habisan karena apa? Melanjutkan marahnya yang di rumah, ya. Jadi mudah-mudahan iya. Mudah-mudahan para guru Bapak Syafaat tadi resen, monggo. Ini Bu. Pak Syafaat, monggo. Maaf tertekan. Oke, nyampaikan aja. Malah tertekan ini Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertekan itu 2 makna Ibu. Bisa tertekan hatinya, bisa kepencet gitu loh. Iya. Tadi perjalanan ke Pundungan, jadi enggak sempat untuk enggak usah kamera dihidupkan ya. Yang disampaikan tadi bahwa kerjasama seperti narasumber yang kemarin dari Untak Banyuwangi itu kan menawarkan kerjasama antara madrasah, antara Kementerian Agama dengan LBH Untak Banyuwangi. Sehingga nantinya ketika rekan-rekan di madrasah ini ada masalah hukum, ini kita bisa minta bantuan kepada LBH tanpa harus membayar biaya sepeser pun. Kemudian kita juga menjalin, kemarin juga ada yang chat ke saya juga pengen kerjasama juga LKPH UBI.
sama di 2 lembaga perguruan tinggi itu. Yang selatan kalau ada masalah bisa ditangani UBI Banyuwangi, yang utara di Untak Banyuwangi. Kemudian dengan LRPPN kemarin kita juga sudah kerjasama, hanya ini kan proses sosialisasi ke masing-masing madrasah. Jadi sementara ini hanya untuk yang MTS dan MA, belum di tingkat MI ya. Kemudian dari teman-teman penyuluh agama Islam ini juga ada bidang nafsa yang nantinya juga akan kita terjun ke madrasah-madrasah sehingga bisa memberikan edukasi kepada guru dan siswa nafsa itu bagaimana dan penanganannya bagaimana. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjut, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ya. Di Banyuwangi saya kira banyak juga. Itu ada teman saya di LKK PCNU Banyuwangi, Mbak Ana, itu juga pasti akan sangat welcome ketika diajak kerjasama untuk pendampingan psikososial. Ya, di Fatayat itu ada LKP 3A di Banyuwangi. Saya yakin mereka akan sangat welcome ketika sekolah mengajak untuk kerjasama. Kami pun juga demikian. Di Bondowoso kami Dinsos P3 AKB itu dinas yang menangani 3 kementerian P3A itu kami hanya 6 staf. Sehingga kami tidak mungkin untuk bisa mendampingi semua secara maksimal. Sehingga kami kerjasamanya dengan LKP 3A Fatayat, dengan Aisyah, dengan Muslimat untuk bisa memberikan pendampingan. Sehingga setiap kasus yang ada di kecamatan itu bahkan datangnya dari teman-teman yang menjadi kepanjangan tangan kita di kecamatan. Jadi saya kira dunia hari ini kita nggak bisa sendiri. Networking itu menjadi sesuatu yang niscaya ya, harus karena kita tidak memiliki multi kapasitas ya. Kita nggak punya multi kemampuan di lembaga kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Maka kita harus kerjasama. Networking itu harus kerjasama. Ketika anak kita menjadi berhadapan dengan hukum, tentu kita susah untuk bisa menjadi kuasa dari mereka menghadap hakim di pengadilan, di Polres. Tentu kita butuh kerjasama dengan LBH. Ya, kita juga tidak menutup mata ketika anak kita menjadi korban misalnya, ya sudah itu pasrah pada orang tuanya, tidak bisa begitu juga. Bagaimanapun ikatan moral, ikatan emosional antara guru, apalagi misalnya kejadiannya di sekolah. Bagaimana? Masih kita lanjutkan? Waktu masih kurang 15 menit lagi. Masih ada waktu 15 menit lagi. Untuk materi, Bapak Ibu bisa di-share Pak kolom chat, bisa di-download. Ada di Google Drive. Materi kita dari hari pertama sampai dengan nanti sudah ada di situ semua. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung menerima materi yang disampaikan oleh para narasumber kita tanpa terlewat. Bagaimana? Atau kadang gini Ibu, yang cenderung juga kita kan menghadapi siswa itu dari berbagai macam latar belakang, baik itu sosialnya atau mungkin dari ya ada juga kan kita dari sekolah ini tidak diperkenankan untuk menolak atau bahkan mungkin ada siswa kita yang sebenarnya mempunyai katakan disabilitas, tapi mereka atau pihak dari orang tua ini tidak menginginkan anaknya harus sekolah di SLB. Jadi kita masih harus, mereka menginginkan tetap bisa melanjutkan sekolah bersama dengan teman-teman yang ada di lingkungannya. Dan juga kadang pandangan dari masyarakat itu kalau menyekolahkan anaknya ke SLB itu sudah dalam tanda petik. Mungkin itu permasalahan yang tidak sedikit kita hadapi. Jadi kadang kita menemukan siswa kita ini yang katakan mungkin hiperaktif atau mungkin yang
proses penerimaannya itu begitu lambat dan sebagainya. Tetapi kadang dari pihak sekolah sendiri ketika menyampaikan kepada Bapak Ibu wali muridnya, itu mereka menyampaikan yang penting kita titip bagaimanapun caranya. Saya menginginkan putra putri kami ini dididik di sekolah ini begitu. Ya. Cukup, Ibu? Cukup. Ya, jadi kalau soal disabilitas, saya kira itu ada kebijakan ya apa namanya kebijakan yang holistik, integratif, ada PAUD seperti itu, ada pendidikan inklusi. Makanya kita jangan alergi juga. Maka sekolah saat ini tidak dibedakan SLB atau tidak SLB. Jangan kemudian apa namanya kita mendiskreditkan anak-anak yang disabilitas karena memang kebijakan pendidikan kita itu adalah kebijakan pendidikan inklusi. Jadi meskipun kita itu tidak memiliki tenaga yang khusus untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak disabilitas, ya tetap sekolah tidak boleh menolak anak-anak yang apa namanya disabilitas, ya nggak boleh menolak. Sehingga memang ada satu beban tersendiri ketika sekolah menerima anak yang seperti itu. Tetapi apapun, ketika kebijakan pendidikan kita itu adalah pendidikan yang inklusi, ya maka mau tidak mau sekolah harus siap ketika ada anak-anak yang disabilitas kemudian ingin di sekolah Bapak Ibu semua. Tentu pemahaman ini harus dimiliki oleh semuanya sehingga kita tidak ada lagi kejadian sekolah menolak murid karena dia itu tunarungu. Sekolah menolak siswa baru karena dia itu tunadaksa atau tunawicara, ya. Ya memang kita harus menyiapkan tenaga lebih atau tenaga yang punya kapasitas di bidang itu sehingga kita benar-benar menjadi sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi. Ya, saya kira itu, Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Bagaimana? Cukup? Cukup. Selebihnya, ya. Kalau menginginkan untuk berkontak langsung dengan Ibu Anis, mungkin ya monggo disilakan di 0852 5959 3074. Saya asli Banyuwangi juga, Ibu. Saya di Pundungan ya. Sebenarnya saya itu dari Banyuwangi juga. Dulu MI di MI Sukomukti, MTSN di MTSN Serono, baru kemudian SMA-nya melanjutkan di Tambak Beras Jombang bersama Neng Khoir itu ya. Jadi saya masih ini juga masih sering bolak-balik ke Banyuwangi juga. Sama karena semua keluarga ada di Banyuwangi. Jadi kita bukan orang lain. Terima kasih. Cukup? Ibu, barangkali karena mungkin waktu agenda yang berikutnya, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih jenengan sudah memberikan ilmu kita semua, bisa sharing dan bertatap muka. Kita dengan adanya kemarin COVID, barangkali inilah salah satu hikmah yang bisa kita manfaatkan. Kalau dulu mungkin penyelenggaraan yang seperti ini harus menyiapkan ekstra tempat, ekstra kemudian waktu, ekstra kemudian yang lain-lainnya. Hanya sekarang kita cukup dengan di tempat kerja kita masing-masing, kita sudah bisa bertatap muka seperti ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf manakala penyelenggaraan ini seperti ini. Saya juga mohon maaf, terima kasih juga kepada Lentera Sastra ya, yang luar biasa melaksanakan kegiatan ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu guru di Kabupaten Banyuwangi. Monggo sebelum kita akhiri, kita ambil pose dulu ya. Monggo yang masih kameranya bisa dibuka. Yang kameranya masih tertutup bisa kita buka. Oh iya. Foto bareng ya. Monggo.
Ini yang room 1 ya. 1, 2, 3. Monggo gayanya kita pakai apa? Banyuwangi kah? Air Banyuwangi. 1, 2, 3. Masih ruang 1 ini. Bentar. Biar saya. Kemudian ini yang ruang 2. Bapak Ibu, yang ruang 2, yang barangkali masih tutup kameranya bisa dibuka. Ada Bu Ira, ada Bu Haja Mu'anifah, ada Bu Sri Rahayu Ningsih. Barangkali berkenan untuk buka kamera, kita ambil gambar dulu. Ini demo ya. Ada, itu udah gabung itu Bu. Jam 10. Tetap Ini. kita bisa berada di ruangan ini nanti. Enggak. Coba Bu Emi ditanyakan sudah gabung apa langsung apa kita jeda dulu? Bu Emi sudah gabung. Tadi sudah saya kasih tahu bahwasanya untuk gilirannya Bu Emi akan kita mulai jam 10. 1, 2, 3. Bentar. Bisa pakai senyum ya? Ya. Sarangnya yuk. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya materi kita sudah selesai. Untuk selanjutnya nanti kita akan gabung lagi dengan materi berikutnya yang akan dipandu oleh Ibu Emi Hidayati. Untuk Ibu Anis, baik, terima kasih. Menjalankan agenda berikutnya, kami hanya bisa mohon maaf dan terima kasih. Saya juga mohon maaf, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, semoga silaturahim tetap terjaga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung live Ibu. Matur nuwun semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah meninggalkan saya ini ya. Aduh, Ibu Emi sudah ini. Bentar ya. Mama depan. Gimana Bu Us? Bisa langsung dimulai? Karena Bu Emi-nya sudah gabung, mungkin bisa kita langsung untuk materi berikutnya. Bu Emi.
Ya. Rani, boleh ngomong. Halo, tes. Tes ya. Suaranya bisa didengar, Mbak. Alhamdulillah, masuk. Kayak reuni kayak gini ya. Reuninya jadi di Zoom ini. Gak bisa dikasih-bikin. Ya itu. Bu Kepala Dinas tadi sudah keluar kan? Sudah. Gorong salaman. Gimana, Mbak? Mulai, Tan? Monggo. Atau kita langsung saja nggih. Bentar saya carikan. Mama pasti mana? Ini temenum. Ya, ini temenum. Siapa kotorin? Tapi haus ya. Ini kemana ya? Ayo jalan. Bisa, Bu. Halo. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum apa? Masih kita di Minum apa ya? ruangan Zoom ini. Untuk selanjutnya, Saya. materi masih tentang pemenuhan hak anak. Ini akan langsung dipandu oleh dosen dari IAII, Institut Agama Islam Ibrahimi, yang beliau ini adalah pemerhati perempuan yang nanti saya yakin akan sangat menarik jika nanti akan disambung dengan diskusi-diskusi yang itu langsung berkaitan dengan kasus yang ada di lapangan. Namun sebelumnya marilah kita persilahkan kepada Ibu Eni untuk memperkenalkan diri, yang bahasanya adalah kita reuni ala dunia maya sekarang, tidak lagi harus menyiapkan coffee break ini. Monggo selanjutnya saya serahkan waktu kepada Ibu Eni Suryati, SPD MPD. Terima kasih, Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang sahabat-sahabat ini ya, karena saya baca seluruh deretan namanya ini kawan-kawan saya yang lama nggak ketemu dan diketemukan di media Zoom ini ya. Masih ingat Mbak Emi? Iya, ada Mbak Zulenda, ada Mbak siapa ini ya? Mbak Pak Hanif ya? Hayat. Mbak Hanifah ya? Nggih. Dan sudah tidak asing lagi nah semuanya. Iya.
memang betul ya. Jadi yang nggak bisa kita hindari itu menghadapi perubahan. Semua bisa kita hindari, tapi untuk menerima perubahan itu, kata anak muda sekarang, semua bisa berubah. Dan yang paling update itu ya menghadapi perubahan, menerima perubahan. Kayak hari ini, reuninya akhirnya berubah, tidak lagi salaman. Padahal salaman itu ada dalilnya. Bersalamanlah gitu. Ketika dua muslim bersalaman, maka rontoklah dosanya gitu ya. Nah sekarang kayaknya makalah itu jadi bergeser. Berzumlah gitu. Mbak moderator masih bisa di ini ya suara saya? Iya kok. Nggih, monggo. Masih ya. Tadi kita semua dapat pencerahan dari Mbak Anis. Secara teknis hal-hal ideal yang disampaikan oleh Mbak Anis tadi memang mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus diterima. Nah, sekarang yang sangat substansial itu yang perlu kita bangun bersama itu adalah ada bahasa melembagakan itu ya. Bahasa melembagakan kepedulian kita terhadap anak. Bahasa melembagakan itu di dalamnya adalah yang tertinggi itu ya, puncak tertingginya itu adalah mempertanyakan komitmen moral kita. Karena kalau tanpa menyamakan komitmen moral itu juga akan susah dilaksanakan. Sebaik apapun konsep ideal dari sebuah program atau dari sebuah kegiatan atau dari sebuah visi besarnya negara, itu tanpa komitmen moral itu memang akan menjadi sia-sia. Dan kalau dalam konsep atau dalam konteks bernegara itu selalu dipertanyakan. Komitmen itu selalu dipertanyakan. Karena kita berada di wilayah kelembagaan pendidikan, maka misi besar pendidikan itu membangun karakteristik itu memang harus menjadi komitmen. Kalau ini sudah menjadi komitmen, biasanya dibutuhkan. Sekolah kita sudah punya komitmen terhadap ini enggak? Nah, kalau sudah dipertanyakan seperti itu, maka ada buktinya biasanya. Kalau dalam pemerintahan, komitmen itu biasanya diwujudkan dalam bentuk dokumen. Punya dokumen rencana aksi atau rencana rencana misinya itu apa enggak? Ada bulat-bulat ini. Itu minimal wajib dimiliki oleh masing-masing lembaga pendidikan. Halo? Masih. Mbak moderator masih bisa connect? Iya, betul. Okay. Masih masuk, ya. Nanti poinnya adalah tenaga pendidikan dalam pendidikan ramah anak. Betul. Jadi komitmen lembaga pendidikan terhadap karakteristik anak dengan segala dinamika persoalannya. Dinamika karena hari ini kita sedang berdinamika, anak-anak tidak lagi berada di ruang seperti dulu, seperti kita kecil dulu, tetapi ada teknologi, ada informasi yang sudah sedemikian luar biasa, dan itu ikut mendinamisasi keadaan anak-anak kita. Jadi yang disampaikan oleh Bu Anis tadi itu ya semuanya ya is okay, karena itu memang dinamikanya hari ini. Saya juga mau menambahkan sedikit bahwa saya juga punya rumah baca anak yang setiap malam minggu
kami biasakan untuk melembagakan, bahasa kami itu melembagakan forum komunikasi antar anak gitu, di tempat kami. Nah, yang memimpin mereka mendialogkan. Jadi keluarlah knowledge atau pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak itu keluar semua di situ. Itu. Nah, itu yang disampaikan oleh Bu Anis tadi itu benar, memang. Jadi muncullah pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh mereka. Karena anak-anak juga memiliki indigenous knowledge ya, memiliki norma sendiri, memiliki pengetahuan sendiri, memiliki pengalaman yang dibangun oleh mereka sendiri. Ternyata mereka memiliki pengalaman itu. Nah, bagaimana kemudian norma-norma yang dimiliki oleh anak-anak, normanya itu yang mengikuti teknologi saat ini, itu kemudian membangun norma sendiri dalam diri anak-anak, membangun pengalaman sendiri dalam diri anak-anak, membangun baik buruk sendiri dalam diri anak-anak. Nah, lembaga pendidikan ini mau punya komitmen untuk membangun norma mereka atau memperbaiki norma yang selama ini dimiliki oleh anak-anak itu menjadi norma negara gitu ya, menjadi norma yang diharapkan oleh negara. Ini tidak nyaman ya, kalau saya sampaikan ini tidak nyaman, tetapi ini kenyataannya. Apa normanya negara? Apa sebenarnya misinya negara? Negara menginginkan rakyatnya baik-baik saja. Negara punya kewajiban melindungi rakyatnya, melindungi anak-anak, sampai dibuatkanlah undang-undang perlindungan anak. Itu karena negara tidak ingin lagi anak-anak jadi korban. Dulu anak-anak menjadi milik orang tuanya, murni, mau dikaploki, mau disadui, mau di apapun, dulu belum ada, negara tidak mengintervensi. Anak-anak masih murni menjadi domestik, menjadi milik domestik. Masih menjadi milik rumah tangganya, milik orang tuanya. Aku sing makani gitu ya, aku sing makani, aku sing megawekno, aku sing golekno iki babah, anakku tak kapak-kapakno. Gak tak sekolahno, gak tak didik. Nah, itu dulu ada peristiwa di negara itu seperti itu. Nah, kemudian negara mengadopsi, akhirnya negara itu mengadopsi komitmen global gitu. Karena ternyata secara global ada penelitian bahwa ini kalau anak-anak dibiarkan menjadi milik orang tuanya, kayaknya negara rugi nih. Negara akhirnya mikir, jadi negara punya komitmen untuk memperbaiki itu. Nah, komitmennya dirupakan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang itu, regulasi itu membuat larangan dan keharusan-keharusan. Kan sekarang. Jadi karena fungsi negara itu menghukum. Hanya negara yang berhak menghukum. Menghukum siapapun yang di dalam undang-undang itu tidak dilaksanakan. Saat ini undang-undang kita itu memberikan kewajiban kepada semua lembaga pendidikan, sampai di kampus itu juga diberi aturan, diberi constraint, diberi batasan-batasan. Semuanya, semua lembaga pendidikan tidak terkecuali wajib melaksanakan ketentuan yang sudah diberi oleh negara itu. Nah, sekarang apakah kita lembaga pendidikan yang terkena undang-undang itu, yang sedang dijadikan yang dijadikan subjek yang ditentukan oleh negara itu seperti apa? Nah, saat ini sedang kita bahas bersama-sama. Seperti apa kita? Apakah kita akan hanya mengikuti aturan negara saja? Apakah kita akan membangun komitmen tidak hanya mengikuti negara, tapi itu juga komitmen kita semua? Nah, itu memang sedang menjadi tantangan. Karena penelitian kami berulang-ulang, beberapa penelitian itu, undang-undang dan aturan-aturan negara, peraturan menteri, sampai peraturan menak, sampai peraturan menteri agama, yang mendorong semua lembaga pendidikan itu zero kekerasan. Itu tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi bullying. Itu kan perintah negara. Gitu. Itu kan komitmen negara. Nah, bagaimana komitmen kita? Kalau ini
tidak diikuti dengan komitmen kita, maka regulasi itu juga tidak akan berjalan efektif gitu. Nah, saat ini kami, saya itu juga sedang menanting gitu ya, sedang menanting pandangan kita terhadap perintah negara itu kayak apa sih? Apakah kita benar-benar itu juga kepentingan kita? Kalau semua pendidik punya memiliki kepentingan, kita semua punya kepentingan gitu. Nah, punya kepentingan untuk apa? Punya kepentingan untuk mendidik anak-anak memiliki karakter. Nah, kalau kita menyamakan itu, maka nanti regulasi negara itu bisa kita bangun, bisa kita terjemahkan di paling kecil, tidak hanya di lembaga pendidikan, tapi di sekeliling lingkungan. Itu poin penting tantangan bagaimana komitmen negara itu menjadi komitmen kita, bahkan komitmen perorangan. Yo kayak Brina. Oh, kok kon gowo iki karo ngaji. Bleng to Bu aku. Hah? Halo. Pak moderator, tak cantolke. Febrian ibu. Kulo. Halo. Halo, ya masuk. Mbak, krungu apa ora ya? Masih masuk. Ya. Diskusi saya bisa didengar? Ya. Oke. Ya, seputar itu Mbak. Jadi tantangan kita itu adalah membangun komitmen diri ya. Membangun komitmen diri. Karena itu tadi, posisinya kita sedang, kalau negara tidak menghadapi betul kondisi real dengan aneka ragaman dinamika permasalahan yang melilit anak-anak. Negara enggak berada di situ. Kita pelaku yang di bawah ini, kita pendidik yang di bawah itu, kita guru yang berada di bawah itu, yang perlu di masing-masing lembaga pendidikan itu dipertanyakan bersama. Komitmen kita apa? Kalau masing-masing kita, dan ini memang butuh waktu untuk menyadarkan bahwa kita guru itu melekatlah dalam diri guru itu dimanapun itu menjadi menjadi sosok yang merubah lingkungannya, yang mendidik lingkungannya gitu. Tidak hanya di sekolah, tetapi komitmen moralnya itu juga di lingkungan yang paling dekat dengan kita, tetangga kita dan seterusnya. Jadi sehingga menjadi guru tidak hanya guru di sekolah, tetapi juga guru di lingkungannya masing-masing gitu. Itu yang kita dorongkan karena kita menghadapi situasi anak-anak yang sudah berada di dunia global, tidak bisa membatasi lagi gitu. Sehingga guru, kemarin saya ngobrol dengan Pak Safaat, apa yang perlu kita diskusikan ya gitu. Karena kalau dari pihak dinas pasti dinas akan menjadi penerjemah, akan menjadi level organisasinya negara yang akan menjalankan tugas negara itu. Nah, kita itu level operasional kalau dalam hierarki komitmen negara untuk melindungi semua anak-anak, tidak boleh lagi ada kekerasan, tidak boleh lagi ada korban yang terjadi pada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan itu punya kerentanan yang sama terhadap kekerasan baik verbal, seksual maupun struktural gitu. Kekerasan struktural, kekerasan yang karena dia menjadi warga negara yang tidak memiliki akses untuk memperoleh pendidikan yang baik, untuk memperoleh kesehatan yang baik, itu kekerasan struktural. Anak-anak yang
mulai menstruasi tapi dia tidak memperoleh pemahaman yang benar terhadap reproduksinya, itu bentuk-bentuk kekerasan struktur, karena harusnya itu negara hadir di hadapan anak-anak untuk menguatkan pemahamannya, menguatkan pengetahuannya. Jadi ada pengetahuan yang dibangun sendiri oleh anak-anak, ada pengetahuan yang dimiliki oleh negara. Nah, ini kita yang level operasional ini mensinergikan itu. Punya kewajiban dan komitmen moral untuk mensinergikan apa sebenarnya pengetahuan yang ingin diberikan oleh negara kepada anak-anak dan apa indigenous knowledge yang dimiliki oleh anak-anak. Anak-anak itu benar-benar telah memiliki telah membangun pengalaman dan situasi di sekitarnya itu menjadi pengetahuan diri. Itu saya kira pengantar kok panjang sekali ya. Pengantar dari saya kembalikan ke moderator, mungkin kita lebih banyak untuk mendiskusikan agar saya dan kita semua dapat memposisikan diri karena kita sama-sama sebagai guru saat ini. Itu terima kasih ke moderator. Iya, di rumah apa ya? Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian yang diberikan oleh Ibu Emi. Mohon maaf. Dan sepenuhnya untuk ini tentang tenaga pendidik dalam pendidikan ramah anak sudah sangat-sangat ini semuanya itu berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan kelembagaan yang itu adalah semuanya nanti didasarkan bahwasannya sebuah madrasah dalam hal ini pendidikan, lembaga pendidikan ini proses selanjutnya adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan ini menjadi bahkan sebagai suatu ikon. Diharapkan bahkan kemarin oleh Bapak Kepala Kemenak ini nanti diharapkan setiap madrasah mau mendeklarasikan pendidikan ramah anak di madrasahnya masing-masing. Jadi nanti juga didukung oleh pihak terkait dalam hal ini kantor Kementerian Agama, juga pihak-pihak yang terkait yang lainnya. Mungkin dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Emi tadi, di antara teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapan, saya persilahkan sepenuhnya. Bisa dengan langsung raise hand, silakan. Di kolom chat ada di kolom chat ada yang mengatakan terima kasih kepada Ibu Dr. Emi atas materi yang luar biasa terkait konsep pendidikan ramah anak. Pertanyaan kami, bagaimana dengan siswi SD yang menjadi korban ruda paksa sampai hamil? Apakah siswa korban ini masih berhak melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya, SMP atau MTS atau bahkan yang lainnya? Monggo Ibu bisa langsung memberikan jawabannya. Sebenarnya prinsip kita itu begini, Mbak. Semua warga negara, semua loh ya, semua warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Semuanya tidak terkecuali. Jadi mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau ini semua harus punya cita-cita, harus yaitu negara memberikan perlindungannya. Itu saja dasarnya. Jadi secara substansial kita tidak perlu mempertanyakan lagi bagaimana komitmen anak itu dapat sekolah lagi apa enggak, karena sudah jelas semua negara sudah meratifikasi hal yang sama. Tidak boleh ada satupun anak di negerinya yang tidak sekolah.
yang tidak mendapatkan pendidikan, termasuk kesehatan, hak dasar itu ya, hak dasar warga negara. Semua layak mendapatkan hak dasar itu pendidikan, kesehatan, hak hidup. Hak hidup itu tidak boleh ada yang mencoba mematikan gitu. Atau membuat dia mati, kehilangan nyawa gitu. Kemudian dia juga mendapatkan hak sipilnya. Hak sipil itu dia anak siapa? Identitas diri dia sebagai warga negara Indonesia, desa ini, RT ini, dan dia dari orang tua ini. Jadi sejak lahir semua warga negara terlindungi oleh negara, itu hakikatnya bernegara. Dan itu perlu diketahui oleh semua. Nah, gitu. Jadi apalagi itu anak korban, berarti dia harus mendapatkan perhatian lebih untuk bisa memperoleh mimpinya, bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik lagi. Saya kira itu, Mbak. Itu yang menjadi perlu menjadi pemahaman kita selaku warga negara. Nah, demikian pemahaman, penyampaian, penjelasan dari Bu Emi. Karena tidak jarang kita jumpai di suatu lembaga sekolah, di pendidikan kita, ketika anak disinyalir bahwa dia adalah menjadi korban atau bahkan dia dalam keadaan, mungkin dalam tanda kutip ya, kecelakaan. Ini yang sering muncul adalah tanpa pikir panjang, anak itu langsung dikeluarkan tanpa memperoleh penjelasan atau perlindungan sebelumnya. Ya. Jadi kita ini organisasinya negara, Mbak. Lembaga pendidikan itu levelnya adalah organisasinya negara yang membangun misi-misi negara. Negara itu bukan presiden, negara adalah kita semua. Itu yang harus clear ya, harus clear di para pendidik, harus clear di para pendidik. Jadi bukan kemudian ada perasaan bahwa lembaga pendidikan itu akan tercoreng, tidak hanya sekecil itu misinya ya, tetapi misi lembaga pendidikan itu adalah memang mendidik. Itu hanya karena ada batasan-batasan, ini usia SD dididik melalui lembaga pendidikan SD, SMP, dan seterusnya. Bahkan tidak hanya persoalan kurikulum, tetapi kebaikan moral dan mentalitas itu juga menjadi menjadi komitmen lembaga pendidikan di level apapun. Saya kira saya tidak ingin nguyai segoro ya, karena kalau persoalan bagaimana membangun karakteristik itu kita semua sudah, saya tidak meragukan kita punya komitmen. Jadi sebenarnya setelah ini, bukti bahwa kita memiliki komitmen, lembaga pendidikan ini memiliki komitmen, itu bukti bahwa semua lembaga punya komitmen, itu berarti kita sudah wajib memulai bahwa dasar keputusan-keputusan dan kebijakan yang diambil oleh lembaga pendidikan sebagai organisasinya negara itu tidak lagi urusan ini tidak lagi bertumpu pada nama baik saja, tetapi lebih bertumpu pada hak anak itu, hak anak. Nah, termasuk mendapatkan kesehatan. Ini ada peristiwa ya. Kemarin saya melakukan penelitian. Halo. Masih bisa didengar, Mbak? Halo. Halo, Mbak. Dengar jelas, Mbak Emi. Oke. Nah, ini termasuk kemarin saya ulangi. Jadi kemarin itu saya melakukan penelitian terhadap kebijakan Dinas Kesehatan untuk memberi perlindungan terhadap remaja kita yang mulai menstruasi. Karena konon katanya para dokter itu stunting itu dimulai dari masa remajanya perempuan ya, masa yang akan menjadi ibu itu. Nah, ternyata
di Dinas Kesehatan itu masih ada pil penambah darah, suplemen penambah darah yang tidak terdistribusi. Nah, itu. Tidak terdistribusi kepada anak-anak yang seharusnya memperoleh, mendapatkan pil penambah darah. Itu juga kalau komitmen kita, sekolah kita akan ramah anak, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masa depan dan kesehatan serta pendidikannya anak-anak, maka bentuk-bentuk kebijakan-kebijakan pemenuhan itu sampai di situ gitu. Pemenuhan anak itu juga kalau mau ini dilembagakan di sekolah malah lebih baik gitu. Dilembagakan itu artinya ada struktur sendiri di lembaga-lembaga pendidikan kita itu, ada struktur sendiri yang memang diberi kewenangan karena tidak semua guru memiliki kesempatan banyak gitu ya. Kalau ini clear menjadi komitmen bersama di lembaga pendidikan, maka Seberapa pantaskah kau untukku? Cukup pindahkan dirimu untuk selalu ku nantikan. Mampukah kau hadir dalam setiap terhadap komitmen Kemenang itu tinggi kepada usaha-usaha kesehatan sekolah itu. Baiklah, saya kira begitu, Mbak. Halo, Mbak Endah. Pripun Mbak Endah kabare? Ya mungkin dari paparan yang disampaikan itu tadi ada yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan, monggo. Ada yang ingin menanggapi? Tak Safaat, suara saya itu bisa didengar ta? Apa kemerusuk ngono ta? Bisa. Oke. Mungkin ibu-ibu lagi ini ya, sibuk di sekolah. Kapan-kapan kita bisa berdiskusi lagi. Ini kita rekod, kemudian dari hasil ini nanti akan kita biarkan juga di YouTube sehingga bisa kita putar ulang. Lagi di jalan, Mbak Emi. Oh iya. Perempuan jalanan utama ini. Perempuan jalanan, jangan perempuan jalan ya. Kalau di perjalanan ya sama, kalau sedang perjalanan. Karena dengan poin penting ya kita ikuti terus. Mana ada yang mau menanggapi? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjut ke teman terakhir.
Baiklah, meskipun suaranya agak ini ya, tidak begitu jelas. Kayaknya memang kita sama-sama jam-jam sibuk dan jam bertugas semuanya. Saya ada banyak pertanyaan yang mungkin itu bersifat teknis, gitu ya, bersifat teknis, kasuistik. Nah itu nanti Mas Tafaat kita dorongkan untuk bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan lembaga bantuan hukum yang ada, karena lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada di Kabupaten Banyuwangi itu juga sebagian besar itu telah ikut memiliki komitmen terhadap Kabupaten Ramah Anak ya, termasuk lembaga psikolog yang tadi dipertanyakan itu saat ini di semua kampus itu memang diwajibkan memiliki satgas yang di dalamnya juga ada psikolognya. Nah, mungkin ini nanti bisa bekerja sama baik dengan pihak sekolah-sekolah. Kalau sekolah merasa tadi keberatan jika harus menyewa, tarifnya psikolog itu mahal mungkin. Nah, itu memang benar bisa dikolaborasikan. Jadi yang hal-hal teknis yang menyangkut psikologi, kemudian menyangkut kasus-kasus yang harus didampingi, baik kasus karena tidak semua kasus bisa didampingi dengan sikap yang sama, kasuistik itu kasuistik. Nah itu maka memang saya sangat berharap ini konsentrasi kita itu mengoptimalkan ini. Saya berharap ini bukan program baru, bukan kegiatan baru, mendorongkan ada sesuatu yang baru di sekolah. Tetapi sebenarnya sudah ada lama sekali kita semua di lembaga pendidikan kita itu ada ruang yang selama ini belum dimanfaatkan. Nah, itu ruang UKS, ruang usaha kesehatan sekolah. Bagaimana itu dioptimalkan menjadi ruang yang ramah itu ya, ruang RPK semacam apa ya namanya ya, ruang sebaya, kemudian ruang-ruang yang memberikan pemahaman kepada anak-anak secara berkala. Nah, jadi mengoptimalkan atau merevitalisasi peran UKS itu menjadi lebih optimal. Itu Mas Safaat. Saya melihat di sana. Semoga tentang nilai tambah darah ya. Memang dari dinas kesehatan ini didistribusikan melalui untuk anak-anak SLBP dan SLTA. Tapi program dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan ini untuk anak-anak perempuan ini memang mempunyai program dalam 1 minggu sekali mereka mengkonsumsi sabtu tambah darah. Ya, pil penambah darah suplemen. Kita kan pernah keliling di sekolah semula, waktu itu ada di SMA. Jadi sabtu tambah darah itu jadi didistribusikan kepada siswa, tetap ada di UKS yang minta aja yang dikasih. Padahal seharusnya setiap anak itu dikasih. Kemudian ada kegiatan untuk PPD sekarang bersama-sama. Ya, itu setiap bulan ya. Setiap minggu. Jadi PPD ini tiap minggu harus jalan. Program dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Ya, sebenarnya sejak lama itu, Mas. Termasuk kesehatan reproduksi remaja, pendirian dokter anak itu ya, apa namanya, dokter kecil ya istilahnya ya, dokter kecil, taman sebaya, itu produk-produk lama sebenarnya.
produk lama milik surat keputusan bersama antara Kemenak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, itu 4 menteri itu Mas Safaat merancang bentuk UKS itu sebenarnya bagus sekali itu. Sayangnya terbengkalai dan sekarang UKS itu kayaknya ya hanya isinya minyak kayu putih saja ya itu ya. Sama yodium atau sama apa itu? Kemarin memang kita sarankan, ya, ketika kemarin kita di ruang UKS karena madrasah ini juga dikasih ngamusan pembalut. Jadi ketika ada anak-anak yang terutama yang pemula, mereka itu mendapatkan menstruasi pertama ini bisa menggunakan itu. Tahun 2018 di sekolahnya memang kita sekarang kemudian akan jadi edukasi yang menghadapi hal seperti ini. Ya. Dan ini yang belum kita ketahui untuk TTP ini karena untuk SLTP, SLTA. Nah, nanti seandainya dari siswa SD ini mau minta, kira-kira sudah saya tidak seberapa jelas ya mendengarkan pernyataannya Pak Safaat barusan. Ya, saya kira itu Mas Safaat. Jadi nanti kita akan ketemu lagi. Saya juga bisa bantu karena kebetulan saya juga tim teknis ini ya untuk pengaruh utamaan gender dan anak di Banyuwangi. Kita akan dorongkan, saya sudah mendorongkan sejak kemarin itu supaya melihat, memprofil kembali UKS kita, usaha kesehatan sekolah kita itu di ruang-ruang itu. Itu mulai TK sampai perguruan tinggi punya kewajiban yang sama untuk punya UKS itu. Jadi kalau mau dikerucutkan ya bagaimana merevitalisasi dan merekonstruksi ya peran UKS itu menjadi lebih bisa mendorong sekolah ramah anak itu dari sana, dari UKS itu, dari hal yang sederhana nanti kita bisa lakukan lebih banyak lagi hal-hal strategis lainnya. Begitu ya, Mas Safaat. Saya bisa mengakhiri nih ya. Oke. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Tetap semangat. Dan mohon maaf dan mohon izin saya akan mengakhiri. Semoga kita nanti akan bisa punya kesempatan diskusi yang lebih berkualitas dan lebih baik lagi. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.